Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Survei terbaru Litbang Kompas, pasangan Prabowo Gibran memiliki elektabilitas tertinggi. Survei juga menunjukkan 28,7% calon pemilih masih bimbang atau belum menentukan pilihannya. Pada survei yang digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023, pasangan Anies Muhaimin meraih 16,7% suara. Prabowo Gibran 39,3% suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 15,3% suara. Yang menjadi sorotan dari hasil survei terbaru Litbang Kompas ini adalah jumlah pemilih yang masih bimbang atau undecided voter masih cukup tinggi di angka 28,7%. Berdasarkan survei dari Litbang Kompas periode 29 November hingga 4 Desember 2023, elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 16,9%. Sementara dari pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka 39,3% dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD 15,3%. Secara bersamaan, Litbang Kompas juga merilis hasil elektabilitas dari 3 calon presiden. Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan di angka 17,4%, lalu Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto 39,7%, sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di angka 18,0%. Lalu adapun hasil elektabilitas 3 calon wakil presiden dari survei Litbang Kompas. Pendamping Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar di angka 12,7%. Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di 37,3% dan Mahfud MD calon wakil presiden dari nomor urut 3 21,6%. Survei terbaru Litbang Kompas, Prabowo Gibran memiliki elektabilitas tertinggi disusul pasangan Anies Muhaimin yang kali ini menyalip Ganjar Mahfud. Survei juga menunjukkan 28,7% calon pemilih masih bimbang atau belum menentukan pilihannya. Survei terbaru Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih suara tertinggi. Survei yang digelar pada 29 November hingga 4 Desember 2023 ini, pasangan Anies Muhaimin meraih 16,7% suara. Prabowo Gibran 39,3% suara, sedangkan Ganjar Mahfud mendapatkan 15,3% suara. Ganjar mengalami penurunan dari semula elektoral dirinya sebagai capres, terakhir itu 34,1 di Agustus, di survei Desember dengan format sudah berpasangan resmi itu sekitar 15,3%, ada penurunan. Hal yang sama juga Pak Prabowo dengan elektoral dirinya sendiri sebagai sosok capres 31,3%, di survei Desember ini dengan format pasangan calon yang sudah resmi naik menjadi 39,3%. Hal yang sama juga dialami Pak Anies. Jadi memang ini lebih pertama mungkin ya dinamika pasca pencapresan, pasca penetapan capres, penetapan nomor urut, dan kemudian memasuki masa kampanye, itu menjadi variabel-variabel yang menjadi referensi bagi pemilih yang mempengaruhi persepsinya ketika ditanya saat ini milih siapa dari 3 pasangan calon itu, dan inilah yang ada gitu ya. Yang menjadi sorotan dari hasil survei terbaru Litbang Kompas ini adalah jumlah pemilih yang masih bimbang atau undecided voter masih cukup tinggi di angka 28,7%. Iya, kami melihatnya 28,7% ini memang mereka ini dari kelompok pemilih yang masih wait and see gitu ya. Melihat karena baru sekitar sebulanan lah ya kita mendapatkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden resmi, ada yang kemudian sudah tidak terlalu kaget dengan pasangan ini, ada yang kemudian mungkin kaget gitu ya, orang-orang nama-nama yang selama ini tidak beredar kemudian masuk dalam konstelasi Pilpres. Tentu ini mereka membutuhkan referensi informasi dan asupan
program-program yang mestinya disalurkan dari ketiga pasangan calon pres dan cawapres ini. Hal menarik lainnya dari survei Litbang Kompas bulan Desember ini, terjadi perubahan yang signifikan dalam elektabilitas capres jika tanpa dipasangkan dengan cawapresnya. Capres nomor urut 1, Anies Baswedan, mendapatkan 17,4% suara, Prabowo 39,7%, dan elektabilitas Ganjar di bulan Desember ini berada di angka 18%. Sementara untuk cawapres, Muhaimin Iskandar memiliki elektabilitas 12,7%, Gibran Rakabuming Raka di angka 37,3% dan Mahfud MD 21,6%. Menanggapi hasil survei Litbang Kompas yang menempatkan elektabilitas pasangan Anies Muhaimin di posisi kedua, menggeser pasangan Ganjar Mahfud, Anies Baswedan menyebut calon pemilih kini telah mengetahui dan membandingkan gagasan perubahan yang ia bawa dengan gagasan pasangan lain. 6 bulan lalu saya ditanya kenapa nomor 3. 4 bulan lalu saya ditanya kenapa nomor 3. 3 bulan lalu juga ditanya kenapa nomor 3. 2 bulan lalu ditanya kenapa nomor 3. Dan saya selalu sampaikan kepada semuanya bahwa dalam perjalanan ini masih panjang. Kami sudah berpengalaman amat lama berada selalu disebut nomor 3. Tapi kami yakin bahwa makin hari bahwa pemilih di Indonesia makin mencari informasi, makin memperhatikan, makin membandingkan. Nah, gagasan yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Sementara calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mengomentari tingginya calon pemilih yang masih bimbang atau belum menentukan pilihan. Menurut Gibran, calon pemilih masih menunggu debat Capres-Cawapres. Laporin, kalau naik nggak usah dilaporin. Masih banyak swing voter yang belum menentukan pilihan tuh tinggi. Yang belum menentukan pilihan memang banyak. Mungkin sebagian besar masih nunggu debat ya. Kita tunggu aja 1 bulan ini, 2 bulan ini progresnya seperti apa ya. Yang jelas survei tinggi, survei rendah kita tetap kerja keras. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo mengaku tidak terlalu khawatir dengan hasil survei. Menurut Ganjar, masih ada waktu untuk meningkatkan elektabilitas, salah satunya dengan menggarap kelompok swing voter. Oh, tidak apa-apa, jadi sebenarnya ada survei-survei yang lain buat kami itu menjadi pemicu saja agar kita bisa berpacu lebih bagus lagi karena waktu masih ada dan konsolidasi sekarang sedang dilakukan. Jadi kita tidak berkecil hati, tugas kita temui rakyat, langsung kita berkomunikasi dengan mereka. Banyak fakta di lapangan terjadi split ticket. Jadi antara dia juga memilih caleg, dia juga memilih presiden. Di partai berbeda. Nah, posisi swing seperti inilah yang secara kepartean sekarang sedang dikonsolidasikan oleh partai pendukung. Pemungutan suara akan digelar pada 14 Februari 2024. Dinamika politik dalam 2 bulan ke depan akan sangat menentukan siapa yang akan jadi pemenang pemilu 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana membaca hasil survei terbaru Litbang Kompas? Kita analisis bersama peneliti Litbang Kompas, Yoga Andre, dan Direktur Eksekutif Indo Strategik, Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam, Mas Umam, Mas Yoga. Selamat malam. Untuk membuka, saya ke Mas Yoga dulu. Jadi dinamikanya sampai ke hasil survei kali ini bagaimana membacanya, Mas? Baik, terima kasih Mbak Priska. Temuan dari survei kita menemukan 2 hal. Yang pertama, dinamika elektabilitas capres yang semakin dinamis. Yang kedua adalah meningkatnya pemilih bimbang atau undecided voter. Untuk aspek yang pertama, pasangan Prabowo Gibran ini mendapatkan 39,3% suara, sedangkan diikuti oleh pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 16,7% dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 15,3%. Nah, yang menarik adalah melebarnya jarak elektabilitas Ganjar dan Prabowo dibanding survei kami di bulan Agustus 2023. Ini tidak lepas dari pergeseran dukungan yang terjadi pada pemilih PDI Perjuangan dan pemilih Jokowi. Jadi ada 2 variabel yang membuat
elektabilitas Prabowo kembali rebound naik. Seperti itu Mbak Friska. Oke, nah adakah kemungkinan bahwa pemilih Ganjar Mahfud ini misalnya beralih juga ke undecided voters, begitu pula pasangan lainnya? Karena angkanya 28,7 ini cukup besar ya, Mas Yoga? Betul, betul. Kalau dari hasil survei kita, memang pemilih bimbang ini betul-betul bimbang pada posisi partai dan capresnya. Yang pertama adalah orang-orang yang pada pemilu 2019 lalu memilih PDIP, dukungannya kepada Ganjar ini menurun. Sekarang tinggal 40%, tadinya 60%. Ini ada 20% yang menurun. Yang kedua adalah pergeseran antara pemilih Jokowi Ma'ruf Amin ini kemudian juga ditambah dengan mereka yang tidak menggunakan hak pilih. Jadi undecided voter ini betul-betul mereka betul-betul bimbang. Ini tidak bisa dilepaskan dari ada dua situasi yang kita hadapi sekarang. Yang pertama adalah penetapan capres-cawapres yang tadinya orang memilih itu banyak variabelnya, tersebar di beberapa nama, sekarang hanya 3 nama. Kemudian yang kedua adalah faktor kampanye. Ini yang juga tidak bisa dilepaskan. Walaupun baru 1 minggu, tetapi kalau kita lihat pilihan pasangan untuk melakukan kampanye itu juga sangat berpengaruh. Oke, Mas Yoga. Soal pergeseran suara ini termasuk juga faktor kampanye kita akan gali lebih banyak lagi. Tapi usai jeda azan maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Indonesia Malam masih membahas soal survei terbaru Litbang Kompas soal elektabilitas Capres-Cawapres. Saya lanjutkan dulu ke Mas Umam. Tadi Mas Yoga sudah menjelaskan apa saja, bagaimana dinamika yang terjadi. Nah, kalau Mas Umam bagaimana membacanya dinamika masing-masing pasangan Capres-Cawapres juga pengaruh kampanye terhadap hasil survei ini? Ya, kalau kita cermati dari hasil survei Litbang Kompas yang dirilis hari ini, saya pikir itu mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, memang terjadi migrasi politik dalam konteks pemilih dari basis pemilih loyal Mas Ganjar kepada pasangan Prabowo Gibran. Dan hal itu tampaknya dipicu oleh beberapa faktor. Pertama adalah faktor keberadaan Gibran yang ditempatkan sebagai cawapres Pak Prabowo. Diakui atau tidak, keberadaan Gibran itu dianggap sebagai representasi dari keberadaan Pak Jokowi. Lalu faktor kedua, salah satunya adalah narasi yang diambil oleh PDIP tampaknya membuat basis pemilih loyal PDIP, terutama dari segmen kelompok yang begitu loyal kepada Jokowi, menjadi agak gamang mereka. Karena per tanggal 25 Oktober ketika Gibran dideklarasikan sebagai cawapres Prabowo, narasi kritis yang dibangun oleh PDIP betul-betul memberikan impact yang cukup serius terhadap persepsi masyarakat dalam konteks relasi antara PDIP dengan Jokowi. Sehingga pada momentum itu kita bisa merasakan bagaimana misal PDIP itu terasa lebih perubahan daripada koalisi pro perubahan itu sendiri. Nah, oleh karena itu hal ini kemudian memunculkan kegamangan, semakin kuat narasi yang dibangun PDIP untuk menghantam pemerintah Jokowi, tetapi ternyata impact-nya justru tidak begitu produktif. Dan hal itu terkonfirmasi dalam survei di hampir rentang bulan November, mengkonfirmasi bahwa migrasi pemilih dari Mas Ganjar kepada Pak Prabowo itu terjadi. Nah, kemudian yang kedua, narasi-narasi besar, narasi kritis digunakan oleh tim lingkaran Garbut, penggunaan autocratic legalism, intervensi kekuasaan, kemunduran demokrasi, neo-orde baru atau Orba Plus, ternyata kemudian tidak banyak dikonsumsi oleh basis masyarakat kita, terutama dari segmen kelas menengah ke bawah. Nah, oleh karena itu hal ini kemudian memunculkan reorientasi strategi tampaknya yang dihadirkan oleh PDIP dalam rentang beberapa hari ini, di mana ketika kita cermati beberapa minggu yang lalu, serangannya begitu masif, tetapi minggu ini tampaknya mencoba untuk mengatur ulang strategi dengan mencoba menarik kembali garis relasi antara PDIP dengan Pak Jokowi sebagai political branding kembali bahwa Jokowi adalah PDIP dan Prabowo bukan PDIP. Itu kenapa kemarin
Mas Hasto selaku Sekjen PDIP mengeluarkan statement yang cukup keras bahwa Pak Prabowo bukanlah gen politik PDIP dan tidak cocok dan tidak mampu untuk belusukan misalnya. Nah, kemudian sisi yang lainnya, ketika narasi kritis itu dihadirkan, maka kemudian ada semacam persepsi bahwa kubu Prabowo dianggap lebih konsisten untuk memberikan dukungan dan juga mempertahankan cara pandang sekaligus juga program-program yang diusung oleh pemerintahan Jokowi. Maka kemudian hal ini tampaknya betul-betul dijadikan sebagai momentum evaluasi bagi internal PDIP untuk mengatur ulang strategi mana yang lebih tepat menuju putaran pertama ke depan. Tetapi yang kemudian cukup menarik Mbak Friska, angka 28% undecided voters itu angka yang cukup besar. Ya. Dan besar kemungkinan diakui hal itu juga dipengaruhi oleh kemarahan atau kejengkelan sebagian pihak, terutama terkait dengan konteks pilihan dari Pak Prabowo dalam konteks pemilihan Gibran sebagai cawapres. Maka kemudian munculkan narasi dengan politisasi, intervensi massal terhadap lembaga yudikatif dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, maka basis pemilih itu tampaknya harus dihitung betul supaya kemudian tidak melebar. Oke, Mas Umam, Dan tahan dulu sampai di sana ya. Soal undecided voters tadi 28,7%. Mas Yoga, bagaimana membaca ini? Bagaimana strategi yang harus disiapkan oleh para capres-cawapres untuk merebut 28,7% undecided voters? Artinya kalau ditambahkan dengan siapapun capres-cawapres yang saat ini hasilnya sudah dirilis survei Litbang Kompas, masih dinamis betul ya? Belum ada yang unggul secara mutlak begitu dikatakan untuk hari ini. Betul sekali Mbak Friska, memang angka 28% ini akan sangat menentukan apakah pemilihan presiden ini akan berlangsung 1 putaran atau 2 putaran. Betul sekali kalau ditambahkan ke masing-masing, angka ini akan sangat menambah elektabilitas. Tetapi yang perlu dicatat adalah latar belakang dari pemilih bimbang ini yang perlu kita cermati. Yang pertama kalau kita lihat pemilih bimbang yang berhasil kita identifikasi dari hasil survei adalah paling banyak adalah pemilih pasangan Jokowi Ma'ruf pada 2019 lalu. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian besar diantaranya adalah mereka yang tadinya masih merahasiakan pilihannya atau tidak menggunakan hak pilih. Nah, kalau kita melihat rentang usianya, ini mereka yang sebetulnya malah berada dalam generasi mapan 41 tahun. Kemudian mereka lebih banyak dari kalangan perempuan. Mungkin yang tadinya ada figur Sandiaga Uno, ada figur Erick Thohir, ada figur AHY, kemudian mereka masih menimbang-nimbang apa sih keunggulan capres ini terhadap perhatian mereka terhadap kalangan perempuan. Kemudian yang faktor berikutnya ini yang justru menarik adalah mereka yang memiliki latar belakang NU. Ini yang mungkin tadi Mas Anam menyebutkan bahwa faktor capres dan cawapres yang dipilih itu berpengaruh. Jadi kalau di sini kita lihat ada Pak Mahfud MD, kemudian ada Muhaimin Iskandar. Ya. Ini yang membuat pemilih ini masih ragu mau menentukan pilihannya kemana. Itu Mbak Friska. Menarik kalau soal ini. Terakhir Mas Umam, untuk merebut undecided voters, berarti apa yang membedakan cara merebutnya dibandingkan 2019 lalu? Karena kalau sekarang kan terbagi 3, ada pula yang beririsan pemilihnya, dan karakternya tadi dijelaskan oleh Mas Yoga, jadi apa strategi yang mesti betul-betul dihitung? Ya, itu cukup menarik itu, data hasil cross tabulasi yang dilakukan oleh teman-teman Litbang Kompas yang disampaikan oleh Mas Yoga tadi. Kalau misal memang betul segmen yang menjadi kelompok yang cenderung undecided voters saat ini lebih banyak didominasi oleh teman-teman dari Nahdlatul Ulama, hal itu mengindikasikan bahwa ternyata suara di basis NU itu sedang terfragmentasi dan tidak mengalami satu konsolidasi yang kuat pada satu basis capres-capres tertentu. Karena betul representasi dari Caimin selaku Ketua Umum PKB ternyata belum menjadi garansi bagi terkonsolidasinya basis pemilih loyal Nahdliyin untuk memberikan dukungan. Dan besar kemungkinan salah satunya
memang ada semacam kegamangan ketika sebagian para kiai, terutama di wilayah Jawa Timur, sebagian di Jawa Tengah, yang masih seolah memberikan catatan kepada Mas Anies terkait dengan konteks dinamika di Pilkada DKI 2017 yang lalu. Dan diakui atau tidak, hal itu memberikan semacam catatan serius, ada semacam trauma ideologis yang tampaknya Mas Anies sendiri dan juga tim mencoba untuk menetralisir itu, menjelaskan itu, tetapi tampaknya belum begitu masuk ke sebagian kelompok Nahdliyin itu. Maka yang bisa dilakukan upaya terus, infiltrasi terus secara lebih intens untuk menghadirkan basis dukungan, terutama menjelang debat Pilpres besok hari. Karena bagaimanapun juga Pilpres dalam konteks ini debat itu akan memberikan persepsi yang luar biasa terkait dengan kompetensi, kapasitas, penguasaan isu-isu strategis, dan juga kebijakan publik. Nah, terutama di level ini adalah pasangan Prabowo-Gibran, di mana Gibran dianggap sebagai underdog. Tetapi kalau misalnya kemudian dia dengan persiapan yang lebih matang, dia bisa menghadirkan performa yang lebih baik, barangkali dia bisa menghadirkan efek kejut seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Pilpres 2014 yang lalu. Nah, oleh karena itu, langkah-langkah itu betul-betul harus dipastikan, tetapi dari hasil angka yang disampaikan oleh Litbang Kompas, 39% itu mengindikasikan bahwa sebenarnya basis kekuatan pendukung Prabowo itu belum solid. Kenapa? Karena dari basis dukungan kursi parlemen di DPR, partai-partai pendukung Prabowo itu ada di angka sekitar 45%. Dan itu angka yang cukup besar. Lalu ditambah dengan Jokowi effect yang selama ini diklaim sebagai bagian dari insentif elektoral. Lalu di mana Jokowi effect? Ditambah lagi jaringan relawan yang cukup besar memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Kalau misal kemudian sekarang basisnya di angka let's say sekitar 38, atau 40%, artinya masih ada segmen yang belum optimal di sana. Nah, ini yang kemudian memberikan peluang bagi kubu 01, Anies Mohaimin, termasuk juga Mas Ganjar dan Pak Mahfud, untuk merekonsolidasi kembali basis pemilih di akar rumput, sehingga dengan apa yang mereka lakukan, yang dijelaskan dalam debat nanti, bisa betul-betul menghadirkan satu keyakinan baru untuk geser undecided dan juga swing voters untuk mendukung mereka di Pilpres nanti. Oke, harus dikalkulasi matang untuk merebut undecided voters dari masing-masing capres-cawapres karena peluangnya masih ada sampai pemilu nanti. Terima kasih peneliti Litbang Kompas Mas Yoga Andre dan Direktur Eksekutif Indro Strategik Ahmad Hoirul Umam. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Mas Yoga.